Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul atau bisa bersilaturahmi baik secara tatap muka melalui media sosial maupun bisa diberikan perkumpulan di dunia nyata dalam keadaan sehat walafiat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk seluruh sedulurku semuanya, salam rahayu, salam hangat, salam persaudaraan, salam sukses untuk sedulurku semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, tepatnya malam minggu ya, malam minggu yang insyaallah pada kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu atau sedikit tips sharing berbagi kepada sedulur semuanya. Bukan maksud saya ingin menggurui, namun untuk sama-sama belajar ataupun meningkatkan keilmuan kita, khususnya tentang ilmu-ilmu hikmah yang insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi langsung saja untuk sedulur semuanya. Jadi banyak sekali yang inbox saya, yang WhatsApp saya gitu, dari berbagai daerah, bermacam-macam yang inbox dan WhatsApp saya menanyakan beberapa hal yang mana ada kaitannya tentang keilmuan ilmu hikmah. Jadi yang saya terima kurang lebih hampir 40% banyaknya dari penghuni atau sedulurku di sosial media yang pada inbox dan WhatsApp. Baik yang menanyakan seperti ini. Assalamualaikum Kang Halim, mohon maaf saya mau nanya, kenapa ya kok ilmu yang saya amalkan terkadang tidak memberikan reaksi ataupun sama sekali tidak ada khasiatnya atau tidak berkhasiat. Nah, sedangkan saya udah berguru ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kemari. Banyak sekali perguruan-perguruan yang saya pelajari gitu, yang saya pelajari, akan tetapi tidak satupun ataupun tidak ada reaksi sama sekali dari keilmuan yang pernah saya pelajari. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sampai saat ini masih tetap masuk di dalam WhatsApp dan inbox saya. Padahal ilmu yang mereka dapat hampir sama dengan ilmu yang saya miliki, akan tetapi reaksinya berbeda. Ilmu yang mereka dapatkan melalui perguruan lain reaksinya seperti ini, dan ilmu yang mereka dapatkan dari saya reaksinya seperti itu. Nah, satu ilmu tetapi berbeda. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk sama saya. Is okay, kalaupun memang mereka belajaran sama saya, akan saya bahas, akan saya bimbing sampai berhasil, sampai merasakan khasiatnya, sampai ilmu itu bereaksi. Akan tetapi yang rata-rata yang masuk inbox dan WhatsApp saya itu adalah justru mereka yang tidak belajar sama saya. Tetapi orang-orang yang belajar sama saya jarang sekali, bahkan terhitung hampir tidak ada yang menanyakan, Kang kok reaksi ilmunya nggak ada yang bereaksi, kok ilmu yang jenengan ajarkan saya kok belum mendapatkan reaksi. Sampai sekarang alhamdulillah ilmu yang pernah saya ajarkan belum ada yang menanyakan seperti itu. Jikalaupun ada yang menanyakan seperti itu, akan saya bimbing, akan saya arahkan sampai benar-benar berhasil.
Nah, jadi pada kesempatan kali ini tips atau beberapa hal yang ingin saya bagikan tentang ilmu-ilmu supaya ilmunya mujarab ataupun ilmunya cepat berhasil. Insya Allah maksud dan tujuan cepat laksana. Ya, jadi seperti ini. Saya analogikakan, ibaratkan ada yang namanya ilmu ya. Ibaratkan ilmu dari saya adalah ilmu A ya. Kemudian saya memberikan ilmu kepada orang itu 2 orang. Ilmu A ini saya memberikan kepada 2 orang ya. Tetapi 2 orang ini beda merasakan khasiatnya. Contoh, saya memberikan ilmu A kepada si A dan saya memberikan ilmu A kepada si B. Jadi gini aja umpamanya seperti ini, saya kategorikan murid ya atau sedulur. Saya bahas ada 2 murid saja ya. Saya bahas 2 murid, mohon maaf kalau ada nama yang sama. Saya hanya menyebut asal saja namanya ya. Jadi murid 1 namanya Endri, kemudian murid yang kedua namanya Kiki ya. 2 murid ini saya berikan satu ilmu dengan ilmu yang sama dan khasiat yang sama. Akan tetapi 2 murid ini merasakan ilmu yang berbeda. Kenapa demikian? Jadi seperti ini. Saya contohkan ada kendaraan. Ilmu ibaratkan kendaraan. Jadi seperti ini. Kendaraan itu saya kategorikan ada mobil, ada motor. Ya. Dan mobil ini adalah ibaratkan ilmu. Ya. Jadi seperti ini. Ketika orang yang tidak bisa menyetir mobil kemudian naik mobil, apakah orang tersebut bisa mencapai satu tujuan? Tetapi orang itu tidak bisa menggunakannya. Pasti jawaban sedulur adalah tidak mungkin mencapai karena dia tidak bisa menyetir mobilnya. Padahal mobil ini adalah kendaraan yang lebih baik daripada motor. Mobil yang lebih istimewa, yang lebih berkecepatan lebih, yang lebih nyaman, dan yang lebih bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Beda dengan motor. Oke, motor kategorikan kendaraan yang lebih bawah daripada mobil, ya lebih kecil ataupun segi pelaksanaan ataupun segi untuk mencapai tujuannya lebih kecil. Akan tetapi satu orang ini walaupun naik kendaraan bermotor tetapi dia bisa menggunakannya, apakah dia bisa mencapai tujuan? Saya jawab pasti bisa. Walaupun motor lebih rendah daripada mobil, tetapi orang itu jika bisa menggunakannya pasti bisa mencapai satu tujuan. Sama ibaratkan ilmu. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan ilmu dengan baik ya, tidak bisa menggunakannya dengan benar-benar memiliki cara yang benar, ya tidak akan bisa mencapai suatu hajat. Sama kayak orang yang naik mobil, mobilnya bagus. Sama kayak orang belajar ilmu, ilmunya bagus, khasiatnya luar biasa. Tetapi kalau orang itu tidak bisa menggunakannya, sama saja tidak akan bisa mencapai suatu tujuan. Nah, yang saya maksud adalah belajarlah dengan guru yang benar. Belajarlah dengan guru yang bersanad jelas. Ya. Jadi, kenapa demikian? Agar kalian dituntun, dibimbing dengan arah yang baik. Saya yakin ketika kita memiliki satu ilmu, kemudian orang itu diamalkan dengan baik, kemudian diistiqomahkan dengan benar,
dengan tata cara yang baik, dimulai hari apa, dimulai jam berapa, diamalkan dengan jumlah berapa. Saya yakin jika tata caranya dengan baik, maka ilmu itu akan bereaksi, tajrib dan mujarob, dan bisa mencapai suatu tujuan, suatu maksud, sehingga menghasilkan hasil yang dimaksud. Itulah perbedaan kenapa ilmu reaksi dan ilmu tidak bereaksi. Makanya kalau kita mempelajari ilmu harus benar-benar paham dulu, harus benar mematang tata caranya dengan baik, dengan benar. Bagaimana caranya supaya tidak gagal, bagaimana cara mempelajarinya, berapa hari kita mengamalkan, berapa kali kita jumlah mendawamkannya, jam berapa saat kita melakukannya. Ada jam-jam tertentu, ada hari-hari tertentu, dan ada jumlah-jumlah tertentu agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keilmuan ini. Ya, oke. Saya rasa sedulur sudah paham. Apabila banyak yang perlu ditanyakan, silakan bisa WhatsApp saya. WhatsApp saya adalah 0821 2177 2030. Ya, jadi ada beberapa tips untuk membuat keilmuan kita agar mujarab, agar terkabul, agar cepat dirasakan oleh pengamalnya. Tipsnya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, tetapi jarang semua orang bisa istiqomah dengan tips ini. Padahal tips ini adalah tujuannya untuk bisa mempermudah ataupun untuk membuat keilmuan jadi mujarab atau tajrid. Nah, dia ada 6 hal ya, versi saya, wawasan saya, pendapat saya yang untuk membuat ilmu jadi mujarab. 5 hal. Dari 6 hal ini dikategorikan adalah sodako. Ya. Jadi selain sedulur semua udah menjalankan tips-tips guru-gurunya yang sudah insya Allah untuk ketajribannya, ada lagi, tambahkan lagi tips dari saya. Silakan diamalkan, silakan digunakan, silakan dipraktekkan. 6 tips, 6 hal yang harus bagi orang pecinta ilmu hikmah harus diamalkan. 6 tips, 6 hal ini adalah sangat sederhana. Tips yang pertama adalah sodako kepada para kiai. Loh, kok gampang, Kang? Syaratnya sodako ke kiai. Ya memang gampang. Ilmu hikmah itu gampang kalau kita amalkan, kita praktekkan, kemudian kita buktikan. 1. Sodako kepada para kiai. Kalau bisa sodakohnya sampai 40 kiai. Silakan dibuktikan. Kang, berapa sodakohnya? Semampunya, sepantasnya. Saya punya uang 10 juta, sodakohkan kepada kiai, bagi-bagikan kepada kiai. Itu tips sodakoh yang pertama untuk membuat ilmu jadi mujarab. Kemudian yang kedua adalah sodako kepada bapak dan ibu. Ya, sering sekali kalian diajarkan, sedulur semua diajarkan oleh guru-gurunya untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Itu sangat betul sekali, sedulur. Ya, itu sangat betul sekali. Karena apa? Sodako kepada guru-guru kita akan mempermudah doa kita agar dikabul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tips kedua mudah, tinggal diamalkan. Kemudian tips ketiga adalah sodako kepada anak yatim piatu. Ya, saya rasa di masing-masing daerah insya Allah ada namanya anak yatim piatu. Kita sodakokan. Kalau bisa sampai 40 anak yatim piatu kita sodakokan. Berapa jumlahnya? Seikhlasnya sedulur semuanya, tetapi sepantasnya. Bukan berarti ikhlas 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi yang pantas. Lebih bagus lagi, pantas dan ikhlas. Ya, itu tips yang ketiga.
Nah, kemudian tips yang keempat yaitu sedulur-sedulur semuanya istiqomahkan sodako kepada fakir miskin. Ya, jadi orang-orang yang tidak mampu untuk mencari nafkah, tidak mampu untuk makan, tidak mampu untuk minum, maka kalian harus sodako kepada mereka. Itulah tips untuk keilmuan kita agar menjadi mujarob, berhasil mencapai maksud yang kita tuju. Selain itu, rezeki pun akan diberikan kelancaran. Itu tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima yaitu sodako kepada musafir. Jadi apabila di sekeliling Anda menjumpai orang-orang musafir, maka sayangi mereka, kasihlah mereka, baik berupa makanan, minuman, berupa harta, uang, apa yang Anda miliki, sodakohkanlah kepada mereka, karena itu adalah salah satu untuk membuat keilmuan yang Anda pelajari lebih tajrib atau lebih mujarob. Dan tips yang terakhir dari saya, yang keenam, yaitu sering-seringlah sodako kepada para santri. Ya, tentunya kita sebagai umat Islam tahu apa itu santri, di manakah letaknya santri, maka disitulah Anda harus mencari, Anda harus sodako kepada mereka. Yang mana insya Allah 6 step ini ketika Anda istiqomahkan, ketika Anda berbagi, maka ilmu yang Anda pelajari cepat mujarob, cepat terbukti, cepat hasil maksud, dan untuk mempermudah mencapainya suatu tujuan. Itu ya. Jadi teman-teman, wasiat saya adalah jangan pernah kita lupa yang namanya berbagi, yang namanya sodako. Jangan sampai kita melupakan itu, karena begitu penting. Selain begitu penting, dan itu pun suatu keharusan bagi umat Islam, karena sodako adalah salah satu untuk bisa amal kita tetap mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Ya, ketika Anda bersodako, maka sampai Anda sudah tidak ada di dunia ini pun tetaplah Anda akan mendapatkan pahala yang mengalir. Itu namanya sodako jariah. Ya, jadi sering-seringlah sedulur memberikan sesuatu kepada kiai, kepada anak yatim, kemudian kepada fakir miskin, kemudian kepada orang tua, kepada musafir gitu. Sering-seringlah berbagi kepada mereka, baik berupa makanan, minuman, harta, maupun kemampuan apa yang kita miliki. Ya, insya Allah ketika Anda memberikan sesuatu, contohnya ketika Anda memberikan sebuah sajadah kepada kiai, kemudian selama sajadah itu dipakai oleh kiai, maka insya Allah pahalanya akan Anda dapatkan. Selama kiai itu memakai sajadah, maka Anda pun ikut mendapatkan pahala dari ibadahnya sang kiai tersebut. Nah, jadi cukup simpel. Ini sedikit tips tambahan dari saya untuk sedulurku semuanya. Insya Allah ini bermanfaat untuk sedulurku semuanya. Apabila ini baik, silakan ikutin. Apabila ini kurang baik, silakan cukup dijadikan wawasan bagi sedulurku semuanya dimanapun berada, baik sedulurku di dunia nyata maupun di dunia maya. Demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jenengan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan kelimpahan rezeki secara barokah, dan apapun yang diinginkan sedulurku semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selagi tujuannya adalah tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi sedulurku semuanya. Saya semata-mata hanya untuk berbagi, bukan berarti untuk menggurui, tetapi saya sedikit berbagi kepada sedulurku semuanya. Apabila masih kurang jelas, silakan bisa WhatsApp ataupun inbox saya untuk menambah silaturahmi,
untuk menambah perseduluran, dan insya Allah dengan adanya perseduluran maka rezeki kita akan dilimpahkan, umur kita akan diberikan kepanjangan, dan segala kesialan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wasiat yang terakhir dari saya, perbanyaknya sholawat dimanapun Anda berada, perbanyaklah sholawat. Cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Demikian sedikit wawasan dari saya Al-Fakir Nur Halim Maulana Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam rahayu, salam perseduluran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.